rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 57 baris ke-7 dari Rad At-Tuh. 57 baris ke-7 dari Rad At-Tuh. Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada Nabi yang dikehendakinya tentang menyampaikan risalah. Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada Nabi yang dikehendakinya tentang menyampaikan risalah. Nyo manteng kaitannya dengan perkara-perkara yang wajib getanyo imani, wajib getanyo yakini, tentang Allah, tentang Rasul, juga tentang hari kiamat, tentang hisab. Salah satu yang akan dipertanyakan oleh Allah terhadap nabi-nabi yang dikehendakinya adalah tentang risalah. Arti tentang risalah, apakah mereka itu pernah menyampaikan apa yang didatangkan oleh Allah ataupun tidak. Karena waktu dihadapkan untuk di hadapan Allah Ta'ala cukup je urung kafir. Kafirnya ni kan hendak disampaikan baklung ya Allah. Maka maka Allah akan mendatangkan Rasulullah bertanya apakah ada disampaikan ataupun tidak. Ini nantinya akan ada saksi-saksinya. Menyo ke para nabi, para rasul yang kenyan katanya nata sampaikan risalah lun ataupun hana. Agama yang lunjuk bak kata nata putruk kepada umat, kepada kaum ataupun hana. Nyanka. Dan Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada orang kafir. Ke kafir akan bertanya oleh Allah Ta'ala sehingga kafir yang dikehendakinya tentang mereka yang mendustakan para rasul. Pu alasan kata hanta patih rasulun. Jadi katanya oleh Allah Ta'ala, putra alasan sehingga kata hanta temikut rasulun, hanta temikut perintah lun. Yang katanya oleh Allah Ta'ala sehingga nya menyebab kafir. Yang di antara yang katanya oleh Allah, nya perkara-perkara yang wajib kita imani. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada ahlul bid'ah, kepada ahli bid'ah, ahli aliran-aliran sesat, yaitu tentang sunnah. Atau kena hadis Nabi pecah umat Nabi Muhammad kepada 73. Saban lagi umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa pecah kepada 73. Getanya umat Nabi Muhammad juga demikian 73. Umat Nabi Musa 72. Nyan heboh umat tersebut saboh yang benar. Yaitu artinya dari masing-masing heboh umat tersebut masing-masingnya satu. Umat Nabi Musa saboh yang benar, lain isi neraka kepada. Umat Nabi Isa saboh yang benar, lain asal neraka. Umat Nabi Muhammad saboh yang benar, lain juga asal neraka. Ini ada hadis. Ini para ulama diceritakan dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Coba diperhatikan dalam kitab Tuhfatur Raghibin, nyan leuh hinan kepegah. Aliran sesat men-70 heboh nang 72 boh nang sebutkan. Olehnya nang sebutkan pula ucapan, perbuatan, etiket getanya yang kemurtad juga hinan nang kepegah. Jadi ahli-ahli bid'ah tersebut akan ditanya oleh Allah Ta'ala ba'ura kiamat tentang sunnah. Kenapa mereka tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah-sunnah para sahabat Nabi? Artinya pakan haitim ikut lagi Allah Ta'ala yu, pakan itim ciptakan bid'ah dalam agama. Maka ini akan ditanya kepada mereka, yang kepada orang yang ahli bid'ah. Yang kejut, belajar untuk mengetahui teh aliran sesat, teh aliran yang benarnya wajib. Setelah kita mempelajari i'tikad 50, wajib juga mengetahui teh-teh yang membatalkan i'tikad 50, yaitu masuk dalam aliran-aliran sesat. Yang batal i'tikad 50 ni dengan aliran sesatnya ataupun gekun dengan ahlul bid'ah. Lagi tanya oleh kita pelajari syarat dan rukun sembahyang, hajat dapadai enan mentang. Juga wajib kita mempelajari perkara yang membatalkan sembahyang. Baiknya syarat rukun ka beres, yang batal sembahyang ka pubut aju. I'tikad ahlus sunnah taturi, i'tikad bid'ah tan taturi. Diurang suntuk mau i'tikad dengan aliran bid'ah katanya. Nyala kitabnya naga begah yang perlu katanya pelajari. Dan Allah Azza wa Jalla juga akan bertanya kepada orang muslim yang katanya urung Islam, nyu putra katanya tentang amal yang dilakukan mereka. Menyebutnya tentang amal tu. Karena Rasul nak ikut Allah dapati
itikad akidah kitanya kebenar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tumang amal tu perintah Allah nak tak ikuti, larangan Allah pula tak kerja ataupun hana nyu katanya bak katanya teman. Jadi masing-masing kaum itu ada pertanyaan khusus yang akan ditanyakan oleh Allah. Kapan? Pada hari kiamat. Ini wajib kita yakini itu ada. Olehnya dan seseorang mesti mempercayai dengan dikeluarkannya orang yang beriman dan bertauhid dari neraka sesudah dibalas amal perbuatan buruknya. Hanya masuk dalam akidah katanya juga, yaitu wajib katanya yakini bahawa tidra-dra orang mukmin yang jih masuk dalam neraka Allah Ta'ala gesiksa ubi sekedar siksaannya, maka kemudian akan dimasukkan kembali ke dalam syurga, maka olehnya akan kepertamang dalam syurga. Hanya wajib katanya imani. Yang tentu orang yang selamat iman, orang Islam yang beriman, yang bertauhid, ternyata dia itu mati di atas dosa, hana sempat bertaubat. Ikutnya mati ke hana sempat ibadat, hana bertaubat kepada Allah Ta'ala, tapi hana gadah iman nya orangnya disiksa oleh Allah seukuran kejahatannya, kemudian dimasukkan dalam syurga. Ini wajib katanya yakini ya. Karena salah satu daripada aliran sesat orang yang puput dosa-dosa besar nya kekal dalam neraka. Nya aliran sesat, bukan itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Punya itikad Ahlussunnah wal Jamaah bak selama iman ngahana. Dipegah oleh Imam Ghazali punya kitab lain, su'ul khatimah dua ke bah. Na su'ul khatimah kubra, na su'ul khatimah sughra. Su'ul khatimah kubra mati gadah iman je kekafi. Mati kafi, orang Islam. Tapi waktu meninggal ikutnya gadah iman sehingga je kafi. Nyan su'ul khatimah kubra. Nyo hana khilaf para ulama kekal dalam neraka. Nya hana rung-rung leyan. Walaupun kau yang saleh gejut, ada taat ke tak je, karena kagada iman. Lagi kisah Syekh Barsisa, lagi kisah Syekh Bal'am. Hanya lagi cerita lagi kitab baju. Mereka itu mati gada iman dan dikekalkan oleh Allah dalam neraka. Yang kedua ada su'ul khatimah sughra, su'ul khatimah kecil. Su'ul khatimah sughranya ini mati dalam keadaan kelalaian. Hana sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah serta agaknya lam lale atau lam maksiat. Sibuk bak minta rezeki untuk urusan dunia, tinggal ibadat ataupun cit tengah-tengah ke puput dosa. Tapi hana je kemurtad ke? Atau hana mandum urang watai ke puput dosa je kemurtadnya lam dosanya. Kalau dentenya ini yang gekut su'ul khatimah sughra. Nyo urang yang laginya selamat iman sehingga disiksa oleh Allah Ta'ala seukuran dosanya, kemudian dimasukkan dalam surga. Yang kelagi ini aku bukan wajib katanya yakini orang yang nak tauhid, yang nak iman tapi banyak dosanya, yang disiksa oleh Allah seukuran dosanya, kemudian gerhum dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam surga. Hanya hal-hal yang sangkut dengan akidah tidak boleh kita ingkari. Takut roh mutamang dalam aliran sesat itu. Karena aliran sesatnya meyakini lagi dah bukan guna, yaitu orang yang mengerjakan dosa besar ini kafir. Katanya orang kafir. Artinya katanya itikad Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang kerja dosa besar orang kafir. Tinggal semayang nak kafir han. Tinggal puasa han. Cuma boleh jadi je kafir. Tapi ngendiri tinggalnya orang kafir. Tapi dia itu dosa besar, maksiat paling raya. Cuma nak kalau kekeun man taraka barang kaso mantang tinggal semayang, man taraka salah faqad kafara. Barang kaso mantang tinggal semayang maka sungguh kafir dia. Nyan kan kafir gadah iman kan. Kan kafir dah hukum kemurtad. Orang yang paling raya ingkar nikmat Allah, orang tinggal semayang. Yang paling raya gaunya ingkar nikmat Allah. Karena semayangnya ke yang paling raya setelah iman. Maka si barang kaso mantang tinggal semayang sampai ni ke Nabi faqad kafara. Kafaranya haji dah pegah murtadnya. Dan kita Hidayatul Salikin dan dipegah oleh ulama bahawa kafara itu kufur nikmat. Orang yang paling raya, orang ingkar nikmat, itulah orang yang tinggal semayang. Yang paling raya kan. Paling bro orangnya yang tinggal semayang sehingga sampai ke kafara. Kan kafara agak ada iman, tapi kafara ingkar nikmat dengan kufur nikmat. Yang kejut hal-hal yang berkaitan dengan akidah payah tak beres. Baik dia terdalami ilmu tasawuf luk-luk ke dia. Itikad kah apa? Ilmu fikah dalam-dalam ke dia. Akidah kah beres? Munyo akidah kah beres insya-Allah. Tapi beres yang lain mantap aja uji. Tak kalalem. Sehingga nyo kan kabeh gerhuang mendum dalam neraka.
urung-urung yang puput dosa gesiksa seukuran dosanya, sehingga tidak tersisa lagi dalam neraka jahanam seorang mukmin pun yang bertauhid. Hana methira pi urung mukmin yang bertauhid na tersisa dalam nerakanya hanali pakon karena kali guru nyo kehino keuntungan urung mukmin kala walaupun gedeh na dosa-dosa ge apabila agaknya iman ge selamat mati-mati nyo na harapan tamang syurga, tapi nyo kafir hana cerita ali urung murtad urung kafir nyo hana cerita ka. Yang demikian itu merupakan anugerah Allah Azza wa Jalla, yang merupakan semata-mata anugerah Allah. Ada yaitu gerhuang dari neraka geputameng dalam surga nya anugerah Allah. Nyu masuk dalam bab itqum minan nar. Kan sering tadi dengar itqum minan nar. Orang yang pemulia orang mukmin nyan na titel itqum minan nar. Pemulia orang mukmin. Orang yang pemulia orang menuntut ilmu na gebi fadilah itqum minan nar. Orang yang puasa Ramadan habis ke puasa ke ibadat kuat dalam Ramadan gelaki ampun ba Allah na merupa itqum minan nar. Sampai lagi nya ini le ibadat-ibadat yang ujung-ujung itqum minan nar, itqum minan nar. Tapi maksud itqum minan nar itu bagaimana? Sangat banyak. Baik dapur makna ditanya itqum minan nar seolah-olah tidak pernah disentuh oleh api neraka sama sekali. Kan yang mantang makna. Karena makna pembebasan daripada api neraka boleh jadi ponken hana merupa tamang dalam neraka, boleh jadi katib kira nilai gerah getet dalam neraka baru tamang dalam surga. Itqum minan nar sih. Nah pembebasan daripada api neraka daripada selama-lama dalam neraka ini. Jadi itqum minan nar itu banyak makna haji. Nah yang siksa seribu itu nilai yang baru gupina itqum minan nar sih. Nah yang sama sekali hana siksa itqum minan nar sih. Nyokonyo yang taharap Allah berupa itqum minan nar walaupun kedeh hana walaupun kedeh gesiksa oleh Allah Taala. Teman tanya talake Allah kan bebek gesiksa sih. Tapi yang perlu pegah itqum minan nar berupa pembebasan daripada api neraka. Nyukuh kepegah anugerah Allah yang paling raya kepada hamba, anugerah Allah Azza wa Jalla, yaitu gelepaskan daripada neraka masuk dalam syurga walau setelah melewati proses siksaan. Seseorang mesti mempercayai dalam perkara yang sangkut dengan akidah, mesti juga mempercayai syafaah para nabi, kemudian syafaah para ulama. Nyu payah peti wajib dikut oleh Nabi Rasul Nabi Muhammad pun yang ikbi syafaah, ikbi bantuan di padang mahsyar. Kemudian nabi-nabi, seluruh nabi-nabi kepada kaum, kepada umat ke nyo ikbi syafaah, ikbi bantuan, ikbi tolong dengan seizin Allah. Kemudian syafaah para ulama kala hanggebi tenak, hanggebi deut, hanggebi caci ulama nyo kenyo tengok. Getanyo akan gebi syafaah gebantu sila ulama tengok le urang alim. Nyo merupakan syafaah yang tu ulama, urang alim, guru-guru, urang-urang tempat yang tatung ilmu berlaku draw dia tanya. Semuanya dapat memberi syafaah. Persis lagi kita tanya dalam dunia sih. Itanyo na berus di siare. Terus urang ya lagi mutang, nabi long mutang berus sabah mau. Kan tabi sih lakunyan bantuan tu. Lakunyan na kemudahan. Tegedi ya lagi bak tanya sabah saatnya yang ada pubi karena tanya siare saja saja tu. Munakah perbandingan syafaah tengok. Para nabi etna ikbi syafaah ke urang umat. Olehnya para ulama etna. Olehnya tu sampai kerau tu etna. Dia saling bantu membantu tengok. Get terpegas ayo perbandingan ini. Nabi lu mutang peng 1000, gebi karena peng ke 2000. Jadi gebi katanya. Yang baik ialah ke 5000 karena peng dia 2000. Menulah gambaran semuanya dapat memberi bantuan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kemudian syafaah para syuhada, para wali-wali Allah, urung syahid-syahid, dan syafaah orang-orang yang beriman. Tapi kerara tu saling memberi syafaah tengok. Baik tapi kerara tanah saling memberi syafaah salingnya. Karena salah satu daripada bentuk getanyo ita bantungan tengok. Itanyo tetakala nangon dalam dunia yang cukup akrab. Adapun ada hana akrab tapi pernah gad ngenji sabi-sabi hantam pernah hana gad. Ka wata ta hana de talake ba Allah Taala ya Allah nyo nangon lu ziro ya Allah. Si pulan-pulan hoka ya Allah. Akan lake ba Allah sehingga Allah bisa saja gedatangkan si pulannya dengan sebab permintaan kita nyo ba orang kiamat tengok. Dia bisa saja. Yang kejut dengan manusia gayu megak-gad nyo kenyo. Bantuan dengan manusia kan hino dalam dunia menteng sampai mati sampai bangkit di padang mahsyar tengok tanyo sabi keroro terdapat saling bantu membantu. Baik tangga itanya seolah-olah tanyo tak megagat hino dalam dunia untuk ke dunia menteng kan. Jadi di akhirat juga tengok tanyo saling bantu membantu. Urang yang tak turi-turi uranyo tengok nak ingat detik urangnya. Teman tanyo saat tengok tak hadapi haru-hara dah tak berupa fikir kaum lain. Karena gekeun lagi keun lam ayat
yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu seseorang akan lari daripada saudaranya, keluarganya, anaknya, istrinya, mandum-mandum saudara-saudaranya akan lari karena susah tak taat tengah hadapi haru-hara. Tapi duda wate Allah ne buka kesempatan untuk saling beri syafaat, nyo kehino baru tinggal ho urungji ho ngelung ho akan datanya akan terlakai ba Allah supaya kebantu sit. Apabila tanya urung lempang bacut tapi monyo tanya susah kata diingat lego. Nyo kenyo hang gebi mo bengeh nyo kenyo. Itanyo nagok mangat bacut ka bengeh itanyo sehingga terhalang ya. Nyo kenyo ke pegang hang gebi tik duro bak jalan yang tajak bak haji kepu takutkan binasa haji, takut binasa tanyo sehingga ru tajak bak rumah haji. Kannya itu dak abuh duro bak jalan ya iwo haji sehingga tanyo sendiri yang jak bak rumah haji. Kelebut duronya kan kejih kena ke gedanyo. Nyo ke mana itanyo. Ka yang syahid ini syuhada maksudnya ulama pun syuhada pertanyaan syuhada syuhada itu kan pangkat wali kan, pangkat aulia Allah Ta'ala. Nyo syuhada watakan syuhada tahu syuhadanya urung yang mati syahid, karena urung mati syahid karena kelebihan daripada mati syahidnya dapat memberi syafaat kepada 70.000 urung lain dalam saudara. Yang kelebihannya yang kerja mau perang sabilillah luar biasa pahalanya. Dengan seizin Allah kebantu orang lain 70.000 dro lebih kesempatan oleh Allah. So pilih 70.000 dro. Kebian. Yang kenyukan syuhada. Termasuk ini waliullah juga merupakan syuhada. Karena tingkatan para wali ada banyak namanya. Ada kun salihin, ada kun syuhada, ada kun aulia. Nyene leunan ni. Cuma syuhada di sini boleh jadi syuhada urung mati syahid fi sabilillah. Karena mereka dapat memberi syafaat juga kepada orang lain. Menye ulama nyanti lebih aula tak tak. Hanya kerja hina pun kan lebih dahulu ulama kan, kemudian oleh Nabi kebuah ulama, kemudian syafaah para syuhada, kemudian baru syafaah orang-orang beriman. Yang kerja megat-gat mujrah-jrah orangnya ngurung alim yang dalam dunia dengan ulama-ulama sehingga kebantu tanya oleh urungnya. Itanya seurung jahil, urung din ilmu, urung ibadat tu nyeke ngento tengah urungnya. Nah pernah tengi gejamun katanya sehingga roh gepetingat oleh Allah Taala. Ya Allah dibantu si pulan ya Allah. Akan lelaki syafaah ba Allah Taala supaya gebantu katanya. Mamnya orangnya ulama hanagat tu, ulama tercaci, hanya terhalang ba Allah Taala tengok. Ka, setiap dari mereka dapat memberi syafaat sesuai pangkat. Yang kalau tip-tip katanya dapat bantu saudara katanya sesuai derajat katanya. Ditna kealiman dan kesalehan katanya. Yang ditnan kesempatan gebila Allah. Sehingga meri kedra bagi gebila Allah Taala karena dia meri sehingga. Sama hana senang hati Nabi gede hiji muanya hiji hurung jadi ulama kan. Karena ulamanya adalah merupakan penerus daripada Rasulullah untuk menyampaikan agama. Cuma orangnya tak caci keban apakah jadi murtad hira hurung caci ulamahan hiji dicaci Nabi baru juk murtad. Menyuk caci ulama hukumnya haram wajib taubat lagi ampun kan. Tapi menyuk Nabi yang juk ke murtad tu menyuk ulamahan. Kak. Setiap dari mereka itu dapat memberi syafaat sesuai pangkat dan derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sesuai katanya enna tinggal ba Allah Taala yang keenan tabi bantuan kepada orang lain. Nya sampai ente kan syafaat urung syik kana nya sampai tok laganya. Mukmin dengan mukmin ni pak kana orang beriman. Urung syik kana juga dapat memberi syafaat. Kadang-kadang kau urung syik bi syafaat kana, tapi hanik boleh jadi hanik bi syafaat urung syik. Kan? Dan apabila ada tersisa seorang mukmin dalam neraka dan ia tidak mempunyai yang memberi syafaat, ya, tata kedi na urung mukmin dalam neraka tinggal. Hana sobi bantuan keji. Hana so tingat inabi pi hana tingat ngon-ngon ni hana tingat mesira urung tan so tingat ke urung mukminnya. Ijih dalam neraka dia cula calo dalam azab Allah yang memberi syafaat akan dia. Nyo akan dikeluarkan dengan anugerah Allah. Allah tetap akan disisakan urung mukmin dalam neraka, tetap akan dikeluarkan oleh Allah. Ini wajib kita imani. Yang wajib kita yakini ya. Nyampan akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka dengan anugerah Allah. Sebab tidak ada orang mukmin kekal di dalam neraka. Urung mukmin hanya kekal dalam neraka aja. Atau neraka jahanam ke neraka paling tinggi kan, paling yatu. Uyupnya neraka lain ke kafir mana-mana. Neraka jahanam, neraka yang dipertempatkan urung mukmin yang maksiat ke Allah.
oh watai kabeh urung mukmin yang dalam neraka, kabeh gerung mandu-mandu nya nerakanya runtuh ke begah habis tinggal ji hanaili tinggal nambah neraka tu sagai yang nambah nerakanya adalah penghuninya semuanya orang-orang kafir. Memang kelompok sagai beda-beda, termasuk hinan ahlul bid'ah bahkan gebegah sabak hana kekal mesira urung dalam neraka, bahkan akan dikeluarkan dari neraka orang yang ada dalam hatinya iman walaupun seberat zarrah. Ijina iman ibo ubina iman di seberat zarrah, sebesar biji sawi, tetap dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Hanya wajib ketanya imani. Tak uju bacut tu seorang lom mesti meyakini keutamaan para sahabat. Letak kalau yang payah tak imani, hanya tak ingkar, mesti lom ketanya yakini tentang keutamaan para sahabat dan urutannya. Para sahabat Nabi nya urung lebih. Ingat laju sealim-alim ulama dan semulia-mulia ulama nyo hana truk tingkat daripada serendah-rendah kealiman para sahabat. Setiap antara satu sahabat dengan sahabat yang lain adalah setingkat bahkan lebih daripada pangkat mujtahid. Idanya semua mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ya kan? Ya, nyan kan mujtahid Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, nya mujtahid mutlak dah ke? Apakah para sahabat tingkatan nurian ke lebih long? Derajat para sahabat nyuka tinggi. Oleh yang goknya juga antara satu sama lain kadang-kadang kehanjik gikut dalam satu-satu pemahaman karena masing-masing urunyan gecok ilmu langsung bak Rasulullah sehingga mereka dapat berijtihad masing-masing. Nyo harus yakinnya baik itanya urunnya tak rendahkan para sahabat Nabi tapi tinggi seolah-olah derajat ulama lebih tinggi daripada derajat sahabat Nabi, tidak boleh. Itanya ulama tak tinggikan derajat, sahabat juga tak tinggikan derajat. Nyo wajib kan? Wajib katanya yakini bahawa para sahabat itu orang-orang utama sesuai dengan martabat mereka masing-masing, ada urutan. Manusia yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, yang paling utama, sehingga mutulis dalam kitab Tufatul Raghibin si barang kaso manteng ingkar Abu Bakar sahabat Rasulullah maka kafir. Kenapa? Karena ada nas dalam Al-Quran, karena watai Nabi Muhammad dikejar li kafir Quraisy kan bersama Abu Bakar dalam guha, gekun la takhaf wala tahzan innallaha ma'ana, nyangkeun ma'ana, innallaha ma'ana, Allah Ta'ala itu bersama getanya dua, so dua rohnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Nyukuh pertanda bahwa Abu Bakar dan Nabi Muhammad musahibah, musapat dua, tak ingkar ditanya maka jadi murtad bukan? Maka tidak boleh. Maka dino ketingkatan nya harus tepu keutamaan Abu Bakar. Dicerita dalam kitab yang lain lom nyo tanda sepintas sebahagian kecil saja keutamaan Abu Bakar. Nyo ada berkaitannya apabila Allah nenek timang iman, seluruh iman urung mukmin dikumpulkan jadi satu, gecok iman Abu Bakar getimang nyo gehon iman Abu Bakar dengan iman urung mukmin ubina dalam dunia iman urung mukmin gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Sehingga ni kalen makanya mudah Abu Bakar itu bak gepubutoi Nabi bak tempat-tempat bak tutur-tutur yang payah tak dipubutoi le urang. Watai Nabi ni cerita Isra Mi'raj saya pubutoi pun ana urang lain kecuali putakeun Abu Bakar. Abu Bakar kan ke tentang Isra Mi'raj munjuk cerita hina. Baru gedingo bak sabar lain. Aja Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, munyo merut drone dapat teh Muhammad Nabi Muhammad berkelam ge ulangi benar-benar ge cerita. Ilung lu patih bahkan punya tegedi kena pegah bak lebih ni banyak lu patih kakak hari pegah balik je nyankan gedinga kera bak bahra Rasulullah tapi kagak bubutoi le Abu Bakar dari hino ke gepegah gegelar te Abu Bakar itu As-Siddiq. Ini diceritakan dalam kitab tentang kisah penurunan wahyu. Hanya hebatnya Abu Bakar baik kitanya urung benar-benar yang tak kala najulam. Jadi hino mesti katanya imani bahwa manusia yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Seseorang mesti berbaik sangka dengan semua sahabat dan memuji mereka itu sebagaimana Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya memuji mereka itu. Yang demikian itu banyak terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Tanya wajib tak pujo para sahabat. Artinya makna memuji hino mengagungkan mereka, memang mereka itu orang mulia, memang orang hebat.
Urang hayu memang Allah dan Rasul saja memuji dalam sangat banyak hadis. Siapa yang meyakini semua yang disebut itu, si barang kasa mantang yang yakin lagi yang kagak berahir ke dia kena ada tabut pun tentang masalah yang sangkut dengan akidah, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang benar. Nyatanya masuk dalam golongan orang-orang yang ahlul haqq, ahli kebenaran, yang berpegang dengan sunnah. Nyokonyo gekeun tanya orang berpegang dengan sunnah. Gekeun teu ahlu sunnah wal jamaah, berpegang dengan Nabi dan berpegang dengan para sahabat Nabi. Jauh dari ahli kesesatan dan bid'ah. Jauh daripada ahli kesesatan dan bid'ah. Menyo getanyo memang kata yakin, katanya orang yang ahlu sunnah wal jamaah dan mazhab Imam Syafi'i. Kita berhimpun bermohon kepada Allah Azza wa Jalla kesempurnaan keyakinan. Katanya melaki apa Allah, semoga Allah gebi katanya sempurna iman tu, nyokeun sempurna keyakinan dan ketetapan di dalam beragama untuk kita dan untuk kaum muslimin. Nyodoakeun deuleuh semoga Allah taala gebi katanya ketetapan iman, gebi katanya kesempurnaan iman dan katanya begitu tetap di dalam agama yang betulnya sabi-sabi ke katanya dan ke urang mukmin yang selanjutnya yang selainnya. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kaji enan. Kata bab fasal punya. Jadi kesimpulan wajib kita yakini lagi yang berkahilikat tentang Allah, tentang Rasul, tentang kubur, tentang azab, tentang nikmat, tentang pertanyaan-pertanyaan, tentang hari penghisaban dan lain-lain yang berkenaan dengan akidah. Yang mesti kita pelajari lagi yang dipegang oleh ulama dalam kitab-kitab tauhid supaya beres akidah. Ya. Siddiq betul. Kan berarti watehana gebi gelar ke urang lain siddiq, berarti urang lain apakah tidak siddiq? Kan siddiq si mandum. Cuman yang pertama gebi gelar siddiq itulah Abu Bakar, sehingga hana gebi ke urang lain. Jadi saat urang lain itu tidak disebutkan siddiq yaitu benar, bukan berarti tidak benar. Ya, mana ini? Jadi benar tak cok mufhum ji. Ya, nyambang. Ya. Ya. Tapi hana ni apa? Nya kehinan rumah. Nya kehinan. Jadi hajib menanti sebenarnya. Oleh katanya dekat dengan para ulama, juga kita mengambil ilmu daripada ulama tersebut. Baik tanya uji kurung sampuh-sampuh bahan motor katnya mantap. Walaupun sehingga mendapat syafaat sih baik salah. Tetapi menyujahi dalam agama. Ulamanya nak doa ke tanya. Ulamanya gebi syafaat sehingga ke tanya, ke bantu tanya. Tapi baik nan mantapnya tak ada pegang. Keputuman itanya dekat dengan mereka itu pada sikap katanya, kalau lagi sikap mereka itu, ya kan? Sedangkan ilmu katanya hana tak ikuti lagi ilmu mereka itu, nyo masuk dalam menyugupegah dalam kitab tasawuf lain. Salah satu daripada tanda benci Allah kepada seorang hamba adalah dikirim kawan-kawan yang saleh, namun dia itu tidak dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat daripada angannya. Nyo kan getenang oleh Allah, nyo masuk dalam istidrat Allah. Gedanya hana peka orangnya. Ini yang bangga tu lungun tong ulamanya, tong ulama haji, tong tungkunya ngurus saleh je. Itanya nak saleh tu. Itanya nak tak ikuti lagi koknya, nyo yang maksudnya yang perle orangnya. Makanya kan sekedar dekat saja, tapi ambillah ilmu daripadanya. Para sahabat zaman waktu gemetong Rasulullah gena cok ilmu, gena contoh amal. Tengok ubina budi pekerti akhlak-akhlak Rasulullah ge ikuti itu. Nyokonyo berarti dekat mereka itu adalah membawa faedah kepada mereka. Baik dekat katanya hana memberi faedah kepada katanya sendiri. Artinya dekat katanya dengan ulama. Kah hana faedah ambil katanya. Kata sia-sia. Tengok ribut lagi kulit manteng. Kulit sagai hang sapuna, pelindung yang bagus sagai. Jadi hana faedah. Jadi berebut yang maksudnya. Ya. Anu ijak perumahan hijak hana tatim perumun itu dosa besar. Menyebutkan dalam kitab Tufatul Raghibin itu adalah dayasah yang kita lain gekeun dengan dayusnya dosa besarnya. Itanya hana ada pebut dosanya, tapi hana ijak anda tam perumahan hijak anda tam itu dosa besar ke kitanya. Dosa tu. Nya kehina tanya orangnya.
Tapi kita semayang menteng. Penting kan tak pebut perintah-perintah Allah. Tapi kita tanya, larangan Allah juga harus kita tinggalkan. Iaitu anak perumah pebut larangan Allah, sama lagi kita tanya pebutnya. Yang santut ke bila Allah Ta'ala dosa. Tidak boleh. Nyukunya harus menyeluruh ini. Menyotanya tak pebut perintah Allah, larangan Allah juga kita tinggal. Persih lagi urung jeb ubat karena sakit, ge pantang juga benar supaya sempurna pulih ge. Nyokan ubat habis-habis gejit pantang hana. Keput rumah ubat habis pampang, penyakit pantang baksat, itu jalan di tempat namanya. Hana faedah. Ya, kaji dah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi